Allahu 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 Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Andallahu ta'ala alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin thumma ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa walidina wal hadirin ajma'in. Allah yaqbalul jami' wa ya'ful jami' wa yuslihu sya'nal jami' fid din wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'an bi'ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nashur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal mustami'in al-kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita dihadirkan Allah di majelis zikir, majelis ilmu pengetahuan. Salawat dan salam selalu dan semoga kiranya tetap Allah limpahkan kepada teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Melanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini dalam kajian kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah tentang kemuliaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dijelaskan bahwa di antara perbedaan yang membedakan antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kaum Bani Israel adalah tahrimu ba'd, yaitu diharamkannya tentang makanan-makanan yang baik buat mereka, tetapi makanan-makanan ini tidak diharamkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza kana minal 'uqubat allati aqaba biha Allah Bani Israil bisababi baghyihim wa zulmihim wa tala'ubihim bi syara'i'illah. Jadi di antara makanan-makanan yang baik itu Allah Subhanahu wa taala halalkan kepada umat Nabi Muhammad, namun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel. Dan ini merupakan hukuman, sanksi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Bani Israel sebab kemungkaran yang mereka lakukan
sebab kezaliman yang mereka perbuat, dan karena mereka telah dianggap bermain-main dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, fa bi zulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi katsira. Maka disebabkan kezaliman yang mereka perbuat. Siapa mereka? Itulah orang-orang Yahudi. Kami haramkan atas mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang baik dan dihalalkan, ya. Sebenarnya itu sudah dihalalkan bagi mereka, kata Allah. Dan kenapa perkara ini diharamkan oleh Allah? Wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Sebab mereka terlalu banyak untuk menghalangi orang dari berbuat kebaikan, dari melakukan perbuatan di jalan kebenaran. Mereka memainkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka membolehkan praktek riba di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan mereka menganggap suatu kezaliman itu merupakan hal yang boleh dilakukan bagi orang-orang yang punya kekuatan, bagi orang-orang yang punya kekuasaan. Wa qad bayyana Allah taala anwa'a ma harramahu 'alaihim. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menerangkan di antara beberapa macam perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan terhadap kaum Bani Israel itu. Apa yang pertama? Kullu zi zufrin. Di antaranya setiap hewan yang berkuku. Yang dimaksud dengan hewan berkuku di sini, ai ma laisa bimunfarijil asabi. Hewan yang berkuku tetapi kukunya menyatu. Ya. Di antaranya apa? Di sini dijelaskan kal ibil wan na'am, wat tayr, seperti onta. Onta itu pada telapak kakinya dia punya kuku, tapi kukunya tidak terpisah. Onta itu dia punya kuku seolah-olah terpisah, tapi pada hakikatnya satu kesatuan. Coba kalau kita sudah pernah belum nyingok telapak kaki unta? Belum, ya. Nah, berarti selama ini baru nyingok sepeda unta dengan minyak unta, ya kan? Nah, ya. Jadi suatu saat, ya, kalau ya mungkin yang paling ghalib kebanyakan onta itu kita temukan di dataran Arab, ya. Walaupun di Indonesia kadang-kadang seringkali kita juga pernah mungkin menyaksikan ada onta, ya. Nah, itu onta kakinya, ya. Ya ada telapak kaki, dia ada kuku, tapi sebenarnya tidak terpisah. Nah, kaum Bani Israel itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan onta, tidak boleh. Bahkan di sini juga termasuk jenis burung-burungan atau termasuk jenis naam, termasuk hewan ternak. Apa di antaranya itu? Bebek. Bebek. Nah, kalau nyingok bebek madai tidak pernah. Jangan tahu naik motor bebek baik. Nah, bebek kakinya cak ini kan, tapi ada semacam selaput, ya, ada semacam selaput kulit tipis kan, antara satu jari kepada jari yang lain. Pernah tak nyengok kaki bebek? Pernah. Kalau belum besok cari bebek, ya. Nah, jadi antara satu jari dengan jari yang lain bebek itu ada semacam kulit tipis kan, ada semacam selaput tipis. Nah, itu kaum Bani Israel tidak boleh juga. Apalagi selain bebek, yang dianya punya kuku, tapi antara satu dengan yang lain menyatu, ya. Termasuk juga asyahmu. Apa? Syahmu itu segala sesuatu yang bersifat lemak. Lemak itu apakah dia yang muncul daripada sapi, ya. Termasuk juga daripada kambing. Nah, lemak-lemak itu pun Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kaum Bani Israel. Ya. Tapi kalau di Palembang ini segalanya lemak kalau. Ya. Ya. Maka di sini dikatakan fahiya alaihim haram. Maka kaum Bani Israel, ya, onta, bebek, termasuk
lemak-lemak yang berasal dari tubuh sapi atau dari tubuh dari tubuh kambing tadi, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Namun tidak demikian dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perlakukan kepada kita kaum muslimin umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ammal ummatul Muhammadiyah fa innallaha ta'ala abaha laha kulla thayyibin. Maka bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan baginya segala sesuatu yang baik. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, itu di antaranya pada surah Al-Maidah pada ayat kelima. Al-yauma ukhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini kata Allah, dihalalkan kepada kalian segala sesuatu yang baik. Dan pada surah yang lain, di dalam ayat yang lain juga Allah menyatakan wa yuhillu lahumut thayyibat, dan dihalalkan kepada mereka segala sesuatu yang baik. Wa harrama 'alaiha kulla khabis, dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas umat Nabi Muhammad itu segala sesuatu yang keji. Dan ini dinyatakan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-A'raf, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan buat umat Nabi Muhammad diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang keji. Segala sesuatu yang buruk itu diharamkan, tetapi yang baik silakan. Selama itu tidak mendatangkan kemudaratan dan tidak dianggap berlebih-lebihan dalam hukum syariat. Kulu washrabu, kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah dan minumlah apa yang halal, apa yang baik buat kalian. Ini berarti makan pun, minum pun buat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa bernilai ibadah. Kenapa? Allah yang memerintahkan makan, Allah yang memerintahkan minum. Kulu, makan oleh kalian kata Allah. Washrabu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awwana. Manakala seseorang itu makan, hukum makan pada asalnya kan mubah. Hukum makan pada asalnya mubah. Walaupun kadang-kadang hukum makan itu bisa menjadi wajib, kadang-kadang juga bisa menjadi sunnah. Bahkan hukumnya bisa menjadi makruh. Lebih dari itu, hukum makan pun bisa menjadi haram. Kapan makan menjadi wajib? Apabila kalau dia tidak makan akan menyebabkan tubuhnya tidak dapat melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Lesu, lunglai. Kalau bahasa Palembangnya tekelai-kelai, ya. Sampai dia tidak bisa menunaikan solat yang wajib untuk dia, kecuali dengan sebab makan terlebih dahulu. Maka pada saat itu hukum makannya menjadi wajib. Makan juga hukumnya bisa menjadi sunnah. Apabila dengan sebab makan itu akan menyebabkan fisiknya semakin kuat untuk melaksanakan ibadah sunnah, maka saat itu hukum makan menjadi sunnah. Hukum asalnya makan itu mubah, ya. Artinya boleh. Bisa juga jadi makruh. Mana yang makan hukumnya makruh? Kalau dionya sudah melebihi ukuran lebih dari sepertiga. Perut kita ini sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk udara. Tapi tidak ditemukan satu dalil yang pasti yang menyebutkan kira-kira sampai di mana batasan ukuran sepertiga itu kalau penuh. Jadi cak mana Ustaz? Kita nak tahu kalau sepertiga itu penuh. Dah usah payah-payah. Kalau kamu lagi makan, asyik makan, tahu-tahu berhentilah. Ya, stop. Ya. Nah, lebih dari itu hukumnya sudah jadi makruh. Barang itulah sudah mulai mampet, ya tak? Lah payah nak masuk, masih dipaksa ke. Tapi kalau itu bisa menimbulkan kemudaratan,
maka hukumnya bisa menjadi haram, ya. Apalagi sampai kekenyangan, muntah, nah hukum makannya tadi menjadi haram, ya. Maka Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan, kalau memang engkau makan itu engkau niatkan untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memerintahkan makan, selama yang dimakan itu sesuatu yang baik. Begitu juga dengan kaifiat mendapatkannya, kau dapat dengan cara yang halal, maka makanmu saat itu akan menjadi ibadah, ya. Tidak mendatangkan kemudaratan, bukan sesuatu yang najis, ya. Tidak masalah. Apa sesuatu yang najis? Bangkai, darah. Kalau yang mendatangkan kemudaratan apa itu? Paku, beling. Hukum paku itu kan pada asalnya mubah. Paku itu mubah. Beling juga hukumnya mubah. Kenapa beling jadi haram? Kenapa paku jadi haram? Maksudnya kalau dimakan, ya ilatnya karena mudarat, karena menimbulkan kemudaratan. No, ada pula yang nanya, Ustaz, kuda lumping tu jangan dicontoh, ya. Kuda lumping itu juga antum jingok, yang dimakannya tu beling bola lampu. Kalau kamu unjuk ke beling botol kecap, punah. Nah, ingatlah, pernah tak jengok orang bola kuda lumping makannya botol kecap itu? Ai, kelingker, ya. Habis itu punah, selesai, ya. Ada lagi sesuatu itu yang dianya haram hukumnya dimakan karena dihormati. Apa contohnya? Anak Adam, manusia. Walau dia kafir sekalipun, walaqad karramna bani Adam, kata Allah. Demi sungguh telah kami muliakan anak Adam, ya. Kemudian, ya. Selanjutnya, apa kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala bedakan antara umatnya Nabi Muhammad dengan kaum Bani Israel? Tahrimul ghanaim alaihim. Kaum Bani Israel, mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang. Jadi ghanimah itu harta rampasan perang. Ada lagi yang mengatakan harta rampasan perang itu bahasa lainnya pai. Cuma bedanya, kalau ghanimah itu harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh musuh di medan perang setelah musuh berhasil dikalahkan. Perang dulu, musuh kalah, mundur, maka harta yang mereka tinggalkan di medan perang dinamakan ghanimah. Tapi kalau belum sempat terjadi perang, mereka sudah mundur meninggalkan medan perang, maka harta yang mereka tinggalkan itu dinamakan pai, ya. Nah, kaum Bani Israel, mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil harta rampasan perang. Fakanu idza tanamu syai'an min a'daihim, maka mereka kaum Bani Israel apabila mereka mendapati harta rampasan perang dari musuh-musuh mereka, lam yahillu lahum an ya'khudhuhu wa yatasarrafu fihi. Mereka tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil sedikit pun, ya, wa yatasarrafu fihi, apalagi untuk memanfaatkan. Jangankan untuk memanfaatkan, mengambil pun mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kekhususan, ya, yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku ini, kata Rasulullah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kelebihan. Apa itu di antaranya? Jawami'ul kalim. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesimpulan kalimat.
Nabi ngomongnya pendek, tetapi makna dan hikmah yang tersirat di dalamnya begitu dalam, namun langsung dapat dipahami oleh para sahabat. Kalau kita inilah ngomong panjang lebar, mulut lah berbuih, yang dengar masih juga tidak ngerti. Inilah membedakan kita dengan Nabi. Tapi sahabat-sahabat Nabi itu orang pinter galau. Mereka kalau dengar Nabi ngomong langsung paham, langsung ngerti. Jadi mereka kaum Bani Israel, jangan kalau untuk memanfaatkan harta rampasan perang itu untuk mengambil baik, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas maksudnya mengambil itu mengambil untuk dimanfaatkan, ya. Atau dionya mengambil untuk dijual untuk kemaslahatan, tidak boleh juga, ya. Tapi bal yujma'unahu wa tunzilu narun minas sama' fatuhriku. Tetapi harta rampasan perang itu, ghanimah itu, mereka dikumpulkan di suatu tempat sampai akhirnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala api dari langit untuk membakar seluruh ghanimah tadi. Dibakar. Fayakunu zalika alamata qabuli ghazwatihim. Nah, itulah tanda bahwa perjuangan mereka, perang mereka, jihad mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka perang, musuhnya kalah, mundur dari medan perang, harta itu mereka kumpulkan, ya, mereka kumpul di satu tempat, kaget ada api dari langit, ya. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan api dari langit yang membakar seluruh harta rampasan perang tadi. Kalau ternyata api itu tidak diturunkan oleh Allah dari langit, itu tandanya bahwa jihad mereka, perang mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Tidaklah diterima dari mereka, kata Allah, sampai ya, didatangkan oleh kami dengan kurban yang dimakan oleh api. Maksudnya dengan kurban yang yang dipersembahkan oleh mereka di suatu tempat sampai Allah datangkan api untuk menyambarnya. Ammal ummatul Muhammadiyah, adapun umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha li syarafi nabihi indahu, karena sesungguhnya Allah taala, karena kemuliaan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala, uhilla lahumul ghanaim kama tsabata fil haditsis sahihil muttafaq, sebagaimana telah dijelaskan di dalam hadis yang sahih yang dimufakati oleh para ulama. Wa ja'alaha halalan mubarakan, harta rampasan perang itu, ya, dijadikan halal lagi berkah buat umat Nabi Muhammad. Tapi ada cara, ghanimah tadi, harta rampasan perang tadi dikumpul dimasukkan ke Baitul Mal. Zaman Rasulullah, di zaman sahabat itu ada Baitul Mal. Apa itu Baitul Mal? Semacam kas negara. Nah, kalau suatu saat terjadi perang, harta dari Baitul Mal inilah yang dikeluarkan untuk membiayai Nabi dan para sahabat berperang. Termasuk para sahabat-sahabat Nabi yang ikut berperang, yang ikut berjihad, walaupun kehidupan mereka mampu, walaupun mereka punya harta kekayaan, anak istri yang mereka tinggalkan di rumah, ketika mereka turun ikut berjuang di medan perang, itu makannya, biaya hidupnya ditanggung dari Baitul Mal tadi, ditanggung dari Baitul Mal, ya. Tapi kalau zaman sekarang Baitul Mal ini ada, ya, barangkali alangkah banyaknya yang korupsinya, ya. Iya.
Banyak. Tak katik baitul mal lagi banyak yang nak korupsi, apalagi yang ada baitul mal. Ya. Dan selanjutnya dijelaskan di sini apa perbedaan khusus kaum Bani Israel dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahrimus salati alaihim illa fi mawadi' mahsusah. Mereka diharamkan melaksanakan solat, mereka diharamkan untuk melaksanakan ibadah kecuali pada tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada dalam bahasa Arab itu ma'bad. Kalau dalam ilmu sharaf itu namanya isim makan, ma'bad. Asal katanya dari abada ya'budu. Ma'bad itu artinya tempat ibadah. Nah, mereka sudah ditetapkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di tempat yang khusus. Ya. Mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah di tempat yang lain, tidak boleh. Ya. Wazalika anna man madha minal umam, begitulah. Bukan cuma kaum Bani Israel, tapi seluruh umat-umat terdahulu yang Allah tetapkan syariat dalam keyakinan mereka untuk beribadah, mereka tidak diperbolehkan beribadah pada tempat-tempat yang sebagaimana kaum muslimin, ya. Tapi tempat khusus buat mereka ibadah itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanu la yusallun illa fi amakin makhsusah. Mereka tidak melaksanakan salat, tidak melaksanakan ibadah kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kadang-kadang jamaah ini ada juga yang nyeleneh. Ustaz, tadi kata Ustaz salat. Ya, apakah mereka juga diwajibkan salat? Bahasanya salat, tapi tidak sebagaimana salatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mungkin salat mereka cuma sekedar tafakur, tapi itu sudah dianggap salat, ya. Atau mungkin salat mereka cuma ruku, sekali ruku sudah selesai. Atau mungkin salat mereka cuma sujud, ya. Cuma sekedar sujud, tapi disebut salat. Tidak demikian dengan pemahaman salat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ta'rif, ada kriteria kalau salat buat umat Nabi Muhammad. Buat umat Nabi Muhammad pada lughat as-salatu doa. Menurut bahasa salat itu adalah doa. Wa syar'an aqwalun wa af'alun mubtatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bi syurutin makhsusah. Salat itu menurut syarak adalah beberapa ucapan, beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Apakah cukup diawali takbir, disudahi dengan salam? Tidak cukup. Tetapi bisyurutin makhsusah, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi kanu la yusallun illa fi amakin makhsusah. Mereka tidak melaksanakan salat kecuali pada tempat yang telah ditentukan. Kalbiya wassawami. Apa itu biak? Ma'badul Yahud, tempat ibadahnya orang-orang Yahudi, ya. Begitu juga wassawami. Apa itu sawami? Ma'badun Nasara, tempat ibadahnya orang-orang Nasrani, ya. Faman ghaba minhum an maudi'i salatihi lam yajuz lahu an yusalliya fi ghairihi min biqa'il ardi hatta ya'uda ilaihi. Maka man ghaba minhum, ya. Man ghaba minhum. Maka barang siapa yang tidak berada pada tempat ibadahnya di antara mereka, ya. Umpamanya tempat ibadah dia ini sudah ditentukan di tempat A, tapi pada waktunya ibadah ternyata dia tidak berada pada tempat A yang sudah ditentukan, maka dia tidak boleh melaksanakan ibadah di tempat lain, ya. Lam yajuz lahu ayyusalliya fi ghairi. Tidak diperbolehkan mereka kaum Bani Israil itu untuk beribadah, ya, pada tempat yang lain, mim biqa'il ardi.
dari tempat-tempat yang ada di permukaan bumi hatta ya'uda ilaihi, sehingga mereka mesti kembali dulu ke tempat di mana mereka telah ditentukan untuk beribadah ya. Walaupun waktunya sudah lewat. Di sini dikatakan kullama fatahu, sehingga dia mengqadha, menunaikan ibadah yang lewat itu ya. Begitu dia sampai ke tempat ibadah yang telah ditentukan untuk mereka. Nah ini hadirin rahimakumullah ya. Luar biasa berarti. Tapi tidak demikian dengan umatnya Nabi Muhammad SAW ya. Kita kaum muslimin nak beribadah di mana boleh ya, asal ketentuannya tempat itu suci, silakan, asal ketentuannya tempat itu suci ya. Tapi ada tertib afdhaliyahnya. Tempat ibadah buat kaum muslimin itu ada tertib, mana tingkatan yang paling utama di mana? Fil masjid. Di masjid ya. Dak kata masjid, musalla, langgar atau surau ya. Yang di situ didirikan memang khusus untuk beribadah. Di masjid mana baik ketemu masjid, asal namanya masjid. Tidak ada cerita ini masjid kelompok kami, ini masjid kelompok kamu. Tak kata Nabi ngajari model itu ya. Ini khusus untuk yang sepaham dengan kami. Kalau yang tidak sepaham dengan kami tidak boleh. Pertanyaannya, apakah hal semacam ini ada dicontohkan oleh Nabi dan sahabat? Tidak ada. Kalau masjid ya masjid, pintu terbuka, siapapun boleh solat. Ini umat Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada cerita, tidak kata istilah yang namanya masjid ini khusus untuk kelompok kami. Kalau di sini Ustaz, orang solatnya berwirid galau, berdoa galau. Kalau masjid yang lain Ustaz, tidak boleh wirid, tidak boleh berdoa. Masalah wirid, masalah berdoa itu urusan pribadi masing-masing. Yang nak melok wirid, tidak galak melok wirid, ya sudah tidak masalah. Cuma kalau pacak jangan tak berwirid. Apa kata Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya? Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Ya. Barang siapa tak punya wirid, maka wong itu kirdun. Apa itu kirdun? Monyet. Itu solat, habis solat Nabi tak pernah meninggalkan tempat solat kecuali Nabi menyelesaikan Allahumma antas salam. No, wah yang ini habis salam berdenyat lagi. Nah, berarti wong ini jangan katoi goconyo. Iyo, kayak kabur ketika aku. Monyet, jangan. Ya. Iyo. Itu Habib Abdullah Al-Haddad. Silakan baca dalam kitab Risalatul Muawwana. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa tak punya wirid maka wong itu nyet. Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi tidak ada istilah masjid ini cuma untuk golongan kami, untuk kelompok kami, orang yang sepaham dengan kami, tidak ada. Karena ini sudah khususan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad. Asal begitu masuk waktu solat, di masjid mana baik dia ketemu, boleh dia solat. Di langgar mana baik dia ketemu, boleh dia solat ya. Tapi dengan catatan, selama langgar itu terbuka. Ada juga kadang-kadang kita datang nak solat ke langgar tergembok ya. Ada tak? No, berarti nemui juga kamu ya. Begitu nak solat, nak tergembok Ustaz ya. Ya sudah, cari musola yang lain. Cari musola yang lain. Tak baca di musola, ya sudah di rumah. Apalagi kalau di rumah juga kita masih tetap bisa berjamaah. Fadilat yang 27 derajat itu tetap dapat, tidak luput. Cuma kalau kita sholatnya berjamaah di rumah dengan di masjid, bedanya satu, di masjid itu ada nilai silaturahmi ya, yang mungkin dengan jiran, dengan sahabat sudah sekian lama tak ketemu. Nah, dengan sebab kita berjamaah di masjid, alhamdulillah ketemu, dapat berjabat tangan. Tapi kalau di rumah tidak ada nilai silaturahmi. Kedua,
Langkah kaki kita ke masjid tu, ke musola tu ada rekinan. Jadi alangkah lemaknya wong yang tinggalnya jauh, Ustaz. Lajulah mentahan. Ya tak? Mentahan. Jalan. Tapi ikhlas. Ya. Cak mana Ustaz? Nak ngitungnya, andai kata dia ke masjid naik motor, sudahlah, tak usah payah-payah. Berapa hitungan gilingan ban motornya tu lah. Ikhlas. Ya. Kalau sekali berputar, anggapnya satu langkah. Tak pula pacak ngerikinnya lagi. Ya. Tak terhitung lagi. Ya. Jadi di mana baik? Ada masjid, ada musola, ada langgar. Hatta kalau dalam kondisi darurat pun di jalanan boleh. Selama itu memenuhi syarat dan kriteria syarat sahnya solat. Selama dia memenuhi kriteria ataupun ketentuan aturan yang berlaku di dalam ketentuan solat. Ya. Jangan pula tengah jalan tumbur. Ya. Nah inilah kehususannya. Ya. Maka di sini dikatakan wa ruwiya bin hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa lam yakun ahadun minal anbiya yusalli hatta yablugha mihrabahu. Ni bahkan dalam hadis ini dijelaskan para nabi, tidak ada satupun nabi yang melaksanakan salat, melaksanakan ibadah, kecuali dia harus sampai dulu di mihrabnya. Mihrab itu kalau kita tempat yang agak menonjol di bagian depan masjid yang mengarah ke kiblat. Kalau bahasa kita itu mihrab. Ya tak? Masjid tu nah, yang ada tempat imam. Ada yang agak menonjol maju ke depan kan? Itu namanya mihrab atau musola. Sebenarnya mihrab ini juga bermakna satu ruangan khusus yang dikhususkan untuk melaksanakan ibadah. Apakah ibadahnya solat, apakah zikir, apakah baca Quran, ataukah amalia-amalia yang lain yang sifatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mihrab. Ada juga yang memaknakan mihrab itu adalah semakna dengan ghurfah, kamar, ya. Semakna dengan kamar. Sebagaimana ibunda Nabi Allah Isa alaihi salam. Siapa namanya? Siti Maryam. Ketika dalam pengawasan Nabi Zakaria, ya. Beliau ditempatkan oleh Nabi Zakaria dalam satu mihrab dalam kondisi hamil. Untuk masuk ke dalam mihrab itu harus melewati 7 pintu dulu, yang setiap pintu ada penjaganya. Tapi hal yang mengherankan, ketika setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab untuk menjenguk kondisi Maryam, ada sesuatu yang mencengangkan. Kenapa? Di dalam mihrab itu, kalau musim panas ada buah-buahan musim dingin. Nah, kalau musim dingin ada buah-buahan musim panas. Sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kata Nabi Zakaria? Qala ya Maryam anna laki haza. Hei Maryam, dapat dari mana kau makanan buah-buahan sebanyak ini? Maka dijawab oleh Maryam, qalat huwa min indillah, bahwa seluruh itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa ada perhitungan. Ya. Kalau Allah nak ngenjuk, tidak pula nanyo, langsung dinjuk oleh Nah, kita yang bicara di sini masalah mihrabnya. Mihrab itu bisa bermakna suatu ruangan khusus, bisa juga bermakna kamar, tapi kalau ruangan khusus dia dikhususkan untuk beribadah. Seluruh nabi mereka tidak melakukan ibadah kecuali mereka masuk dulu ke dalam mihrabnya.
Tapi tidak demikian dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga umatnya, ya. Ada masjid, solat di masjid. Ada musola, solat di musola. Tidak sempat ke masjid, ke musola, di rumah, silakan, dia tetap bisa melaksanakan solat. Andai kata kita ditakdirkan oleh Allah, diberlakukan syariat, fulan, kau solatnya mesti di masjid A. Macam manalah kalau seandainya uzur, hujan yang begitu hebat, ya, terpaksa kita mengqadha karena tidak mungkin untuk bisa pergi mencapai ke masjid itu, ya. Amal ummatul Muhammadiyah, adapun buat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha ja'ala lahal arda masjidan. Buat umatnya Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini boleh menjadi tempat sujud selama syarat dan ketentuan yang berlaku dapat terpenuhi. Makanya Rasulullah mengatakan di antara kekhususan beliau, ju'ilat lil ardal masajid, dijadikan oleh Allah bagi aku bumi ini sah menjadi tempat sujud, ya. Tapi walaupun bumi ini Allah Ta'ala jadikan buat Nabi Muhammad itu sah menjadi tempat sujud, Rasulullah tidak sembarang tempat sujud, ya. Ini dapat kabar baik langsung sujud syukur di pasar. Apa nak gila orang ini, ya. Ada orang dapat kabar baik tengah pasar, ibu, oh dapat kabar, terima telepon, kenapa anaknya gol tes PNS, alhamdulillah, uji ibu itu kabul juga doaku, sujud syukur tengah pasar. No, gila ini, ya. Kan Nabi Pak Ustaz kalau dapat kabar baik, iza yukhbiruhun ni'mah kharra sajida. Nabi kalau dikabarkan berita nikmat, Nabi menjatuhkan diri sujud. Itu Nabi. Kekhususan buat Nabi tidak berlaku buat kita. Satu, Rasulullah itu orang yang selalu dalam kondisi suci. Ada wuduk terus. Batal wuduk lagi, batal wuduk lagi. Satu. Kedua, tidak ditemukan dalilnya Rasulullah itu sujud di sembarang tempat. Tidak. Dan Nabi tahu tempat yang bakal dijadikan tempat sujud itu tempat yang suci. Yang ketiga, di mana Nabi sujud, Nabi tahu di mana posisi arah kiblat. Ada wong, ini kenyataan anak ngalaminya, nyingok nyaksi ke. Dia ni senang, mungkin apa yang dia cita-citakan, yang dia niatkan tercapai. Berangkat umroh, begitu sampai di Mekah, pakai ihram ini dari Madinah. Turun dari bis, di depan palak bis itulah wah itu dua laki bini sujud. Nah, uji cocok. Saking dia senang. Cuma kita baik sebagai pembimbingnya, ya Allah Tuhanku, nak duduk ke di mana gai ini? Sebanyak wong Arab liwat pinggir jalan itu ketawa kalau. Haji kep haga. Wong hotel ketawa kalau. Nah inilah niatnya baik, tujuannya baik, tapi ilmu untuk beramalnya dia tak paham. Walaupun sujud syukur, ada yang baru turun dari tangga pesawat nyungkur ke diri sujud. Kita gila apa lo ini. Tidak mah itu sujud syukur. Silakan baca dalam kitab-kitab fikih itu. Amma syurutus sujudis syukri kasyurutis salat. Adapun syarat-syarat sahnya sujud syukur itu sama sebagaimana syarat sahnya salat, suci badan, pakaian, tempat, menutup aurat, suci dari dua hadas, menghadap kiblat. Tidak sembarangan.
Solat yang boleh tidak ngadap kiblat tu cuma dua. Lain dari situ mesti ngadap kiblat. Kalau tidak ngadap kiblat tidak sah. Satu, solat syiddatul khauf, ketika solat itu dilakukan dalam kondisi berkecamuknya peperangan, boleh tidak ngadap kiblat. Bahkan yastadbirul kiblat, boleh membelakangi kiblat. Justru dia berhadap di mana musuh berada, di situ dia berhadap, meskipun dia harus membelakangi kiblat. Kedua, solat sunat dalam musafir yang mubah. Arti musafir yang mubah itu, musafir itu dibenarkan di dalam hukum syariat. Ya, hukum musafir ini kan macam-macam. Ada hukum musafir itu wajib, ada hukum musafir itu sunat, ada hukum musafir itu makruh, ada hukum musafir itu haram. Ya. Kapan seseorang itu musafirnya jatuh wajib? Satu, inda safaril haji, ketika dia melakukan perjalanan ibadah haji. Ya. Karena ibadah haji itu kewajiban yang mesti dia tunaikan. Maka saat itu hukum musafir yang melaksanakan ibadah haji adalah hukum musafir yang wajib. Atau contoh yang lain, musafir yang wajib itu seperti qada'ud dain. Wong musafir nunai ke hutang, bayar hutang. Dia di Palembang, cuma dia ni ada hutang, tapi yang menghutanginya ada di Jawa sana. Ya. Akhirnya dia nak bayar hutang, ya. Terpaksa dia berangkat untuk menunaikan hutangnya. Maka musafirnya ini terhukum musafir yang wajib, karena menunaikan hutang itu adalah kewajiban. Ada pula jamaah ni yang ngomong, Ustaz, itu zaman bingen, mak ini lagi cocok ke ATM bayar Ustaz, transfer wae. Boleh tak Ustaz? Ya sebenarnya boleh, cuma etikanya ya rasanya tidak pas. Ya. Kita bayar hutang tapi transfer. Ya. Ya kalau memang sama-sama ada keikhlasan, yang membayar dengan yang nerimo, ya sudah. Ya. Nah ada lagi musafir yang makruh, musafir yang sunnah. Ya. Apa itu contohnya musafir yang sunnah itu? Ziaratul anbiya wal aulia, ziarah ke makam Nabi atau ziarah kepada aulia, kepada orang soleh. Itu termasuk musafir yang hukumnya Nah, ada lagi musafir yang hukumnya makruh. Apa itu? Musafir yang makruh ini cuma minta maaf. Uang ini berdagang keliling, tapi yang dijualnya nih kain kapan yang mati. Jadi uang berdagang jual kain kapan tuh, kalau sampai dia jalan jauh berdagangnya, hukum musafirnya makruh. Nah, itu dijelaskan dalam kitab Kasyifatus Saja. Ya. Jadi doanya termasuk kurang bagus juga. Ya Allah, mintalah banyak orang mati. Ngapa kain kapan aku laku? Ya. Nah ada lagi musafir yang hukumnya haram. Ya. Mana musafir yang hukumnya haram itu? Musafir yang hukumnya haram itu adalah safarul maksiyah. Dari Palembang pergi ke Lampung, mau ayam jago, lupa nak ngadu ayam. Nah, haram hukum musafirnya. Ya. Karena tujuannya maksiat. Ya. Ini yang musafir. Hatta musafir pun kita tetap wajib untuk sholat. Dan ketentuan sholatnya di mana baik tempat ibadah, ketemu masjid atau mushola, dia boleh melaksanakan sholat. Ya. Dan selanjutnya apa kekhususan yang membedakan antara umat Nabi Muhammad dengan kaum Bani Israel? Takhsisut taharati bil ma'. Kaum Bani Israel, ya, mereka cuma dikhususkan bersucinya cuma pakai air. Ya. Wa zalika anna man madha minal umam. Ini ketentuan termasuk seluruh umat-umat terdahulu. Ya.
Kana fi syara'ihim wujubul iktisar 'alal ma'i fit taharah. Adalah dalam syariat-syariat mereka, maka mereka diwajibkan untuk pakai yang lain, ya. Wa adamu jawazil iktifa bi ghairihi, dan mereka tidak diperbolehkan untuk bersuci dengan menggunakan yang lain. Jadi cuma semata-mata pakai banyu, ya. Fa iza adima ahaduhumul ma, maka apabila mereka tidak mendapati air, lam yusalli, mereka tidak boleh salat, ya. Hatta yajidahu summa yaqdi ma fatahu, mereka tidak boleh salat sehingga terlebih dahulu mereka mendapati air. Begitu mereka mendapati air, maka mereka wajib untuk mengqadha salat mereka, untuk mengqadha ibadah mereka. Ammal ummatul Muhammadiyah, tapi tidak demikian bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha ta'ala ja'ala lahal arda tahuran, Allah Subhanahu wa taala menjadikan buat umat Nabi Muhammad itu bumi ini suci buat mereka. Nah, inilah syariat tayamum, ya. Jadi bukan cuma dengan air. Kalau memang tidak mendapati air, boleh boleh bertayamum, ya. Fa ayyuma rajulin atas salata wa lam yajid ma'an, maka siapapun orangnya yang melaksanakan salat tapi dia tidak mendapati air, wajadal arda tahuran, maka dia boleh mendapati tanah yang suci, ya. Bahkan di Madinah ada satu perkampungan di dekat Masjid Quba, namanya perkampungan Bani Salim. Bani Salim ini subhanallah luar biasa. Sampai turun satu ayat dalam Al-Quran itu menceritakan tentang keteladanan kaum Bani Salim. Siapa itu Bani Salim? Bani Salim ini Allah turunkan ayat, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, kata Allah. Di tempat itu ada golongan orang-orang yang sangat mencintai dalam mensucikan diri, sangat cinta dalam mensucikan diri. Mereka sangat berhati-hati dalam mensucikan diri. Sampai akhirnya Rasulullah bertanya kepada penduduk kampung Bani Salim. Apa kata Nabi? Ya Bani Salim, apa amalan kamu sampai kamu, gara-gara kamu, kata Rasulullah, Allah turunkan ayat fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu, sampai ayat ini turun gara-gara kalian. Maka penduduk kampung Bani Salim menjawab, ya Rasulullah, kami adalah kaum yang beristinja. Setelah kami beristinja dengan batu, kami membilasnya dengan beristinja dengan air. Nah, ini yang tidak terjadi pada kaum yang lain, ya. Kita dalam bersuci, andaikan memang tidak didapati air, maka kita boleh menggantinya dengan sesuatu yang keras seperti batu yang kasar, yang sifatnya dapat menyerap najis, ya. Wuduk dak kati air, boleh ganti dengan tayamum, ya. Hatta mandi hadas, mandi wajib pun, kalau memang tidak didapati air, maka boleh kita ganti dengan bertayamum. Tapi mesti kita pahami, tayamum itu hukum asalnya bukan untuk orang yang sakit. Hukum asal tayamum itu inda faqdil ma, ketika ketiadaan air, ya. Sebab rukhsah tayamum itu terjadi itu dalam perang, dan disyariatkan rukhsah tayamum itu di Madinah. Jadi waktu Nabi masih di Mekah, Rasulullah dan sahabat masih di Mekah, belum ada syariat rukhsah tentang keringanan bertayamum, ya. Nah, dalam perang itu qad dakhal waktu shalah, masuk waktu salat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita nak melakukan salat? Turunlah malaikat Jibril bawa ayat, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau tidak kalian dapati air, maka bertayamumlah dengan debu tanah yang suci. Boleh bertayamum. Jadi hukum asal bertayamum itu adalah untuk ketiadaan air, bukan untuk orang sakit. Tapi kalau orang yang sakit memang dia tidak memungkinkan untuk menggunakan air, maka diperbolehkan bertayamum, ya. Atau seandainya dia menggunakan air akan memperlambat proses kesembuhan dia,
atau ada kekhawatiran menurut kabar yang dapat dipertanggungjawabkan seperti dokter atau orang yang mengerti tentang ilmu kesehatan, Anda tidak boleh menggunakan air. Kenapa? Dikhawatirkan kalau terkena air akan menyebabkan hilangnya fungsi anggota tubuh, akan mendatangkan kemudaratan pada badan. Baru boleh dia bertayamum. Tapi kalau buat kita badan sehat, banyu dak kati, apakah boleh ustaz langsung tayamum? Tidak, pergi langgar dulu. Ya dah, jingok dilanggar. Ya. Sudah tu berasan dulu. Ya dah, kalau ada tetangga yang punya sumur, boleh tak minta? Kalau tak boleh dipinta, beli, tapi dengan harga yang semisal, dengan harga yang sesuai standar. Ya. Nah ini kaum Bani Israel tak ada. Jadi mereka cuma dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka bersuci, ya cukup dengan menggunakan air. Ya. Jadi tak boleh pakai tanah, tak boleh pakai batu atau yang semacam serupa batu. Maka kurang apa lagi karunia Allah Subhanahu Wa Taala buat kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syariat-syariat yang ringan, dengan syariat yang mudah, ya. Solat di mana baik kita bisa solat asal memang masuk waktu. Tapi ternyata tidak sedikit yang justru mengingkari kemudahan syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Di samping kesehatan dan kelapangan waktu, tidak sedikit kita temukan orang yang kalau diajak solat, jawabnya apa? Lajulah dulu ya, ngarung doa be nitip salam. Wow. Diajak solat, jawabnya ngarung doa nitip. Bingung kita. Apa surga tu warisan yainya? Apa kaplingan nyainya lah sudah luas di surga tu. Surga bukan warisan, ya. Tapi surga itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang memang bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, ya. Ini kadang-kadang diingatkan dengan kewajiban, jawabnya apa? Laju lalu, ngagung nitip. Woi, pada sawati dengar itu, ya. Urusan solat, ibadat, sampai sedemikian berani dengan lancangnya dia menjawab dengan jawaban semacam itu. Mungkin niat dia tu penesan, ya. Sendagurau, main-main. Tapi sebenarnya dia ini sudah melakukan pelecehan. Coba baca dalam surat Yasin tu, ya. Apa kata Allah? Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi. Kecelakaan, kebinasaan atas golongan hamba yang mereka telah mencemoohkan syariat yang Allah amanatkan melalui Rasul mereka. Solat itu syariat yang Allah amanatkan melalui Rasulullah. Bukan mudah Nabi ini nerima perintah solat. Puasa cukup Jibril, zakat cukup Jibril, haji cukup Jibril. Tapi tidak demikian dengan solat. Nabi yang dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi menerima solat bukan main, susah payah. Umatnya ngomong, ngagung doa, nitip istihza. Inilah orang yang telah mencemooh, yang telah mencari melecehkan syariat Rasul. Tahu istihza? Mencemooh, melecehkan. Kalau bahasa Inggrisnya this is ngampuk. Iya, ngampuk dia tu. Ngomong lemak niat, ngagung doa, nitip salam. Yang solat lagi belum tentu nasibnya dijamin masuk surga. Apalagi yang tidak, kalau mati hantu. Jadi jangan dianggap main-main. Maka syukurilah ketika Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita sebagai bagian daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan disia-siakan. Seseorang dianggap sebagai orang yang ingkar atau orang yang kufur adalah ketika dia salah satunya mensia-siakan kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada nabinya, yang juga Allah berikan buat dia, tetapi dia abaikan begitu saja dalam kehidupannya. Na'udzubillah. Nah, mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala jadikan kita yang hadir pada malam hari ini termasuk orang yang mampu memanfaatkan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah dan kepada kita semua. Mampu memanfaatkan semua fasilitas-fasilitas kebaikan ini guna pada saat yang akan membuat Rasulullah bisa tersenyum bangga ketika memandang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini ada manfaatnya buat kita sekalian, sekedar menggantikan guru kita Al-Ustaz Haji Ahmad Taufik bin Haji Muhammad Hasnuri. Kita doakan juga beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala limpahi keafiatan, kesehatan, bukan cuma buat beliau tapi buat keluarganya juga, semoga disehatkan, diberkahkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala niyatir ridha wal qabul. Innallaha yarzuqu sihhatan wa afiyah was salama min kulli baliyah wa aziyah wa da' wal alam wal abrar wal asqam. Wa ala niyatis siha was shifa Ustaz Haji Ahmad Taufik bin Haji Muhammad Hasnuri. Allaha yashfihi shifaan ajilan tamman kamilan wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bismikal azamil maktubi min nuri wajhikal a'la al-mu'abbadid da'imil baqil mukhalladi fi qalbi nabika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa nas'aluka bismikal azamil wahid bi wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddasi an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wassababil azami likulli mawjud salatan tusabbitu fi qulubinal iman wa tuhaffizunal Qur'an wa tufahimuna minhul ayat wa tabtahu lana biha nural jannat wa nuran na'im wa nuran nazari ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bi hurmatil Fatiha bi 'azamatil Fatiha bi syafaatil Fatiha an tarzuqa ya Allah sihatan wa afiyah was salamah khususan ala ustazina Haji Ahmad Taufik bin Haji Muhammad Hasnuri. Allahumma shfihi anta syafi, Allahumma shfihi anta syafi, Allahumma shfihi anta syafi, la shifaa illa shifaa, shifaa la yughadiru saqaman wala alaman ba'da, bihaqqi la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya hayyu ya qayyum ya qadim ya qaim ya fardu ya witru ya ahad ya samad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum la'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah